Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manajemen kualitas proyek, project quality management. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan project quality management? Kita membahas tentang manajemen kualitas, itu kita tidak dari kualitas sendiri ya, dari pengertian kualitas itu ada yang mendefinisikan sebagai tingkat pemenuhan terhadap permintaan, atau ada beberapa pendapat ahli bahwa kita bicara kualitas, kita berarti berbicara tentang memenuhi spesifikasi yang sudah tertulis, yang sudah dijanjikan, atau memastikan bahwa suatu produk dapat digunakan sebagaimana yang dimaksud, gitu ya. Nah, itulah kualitas. Sebenarnya kita manajemen kualitas. Jadi kita memastikan bahwa jasa ataupun produk yang kita hasilkan itu memenuhi segala sesuatu yang telah direncanakan, gitu ya. Memenuhi spesifikasi tertulis itu misalnya Anda membuat software, Anda programming, Anda develop, itu awalnya kan diawali dengan membuat desain, ya, merencanakan desain. Nah, desain yang dimaksud itulah yang kemudian dipenuhi. Kalaupun ada perubahan desain, maka desainnya juga disesuaikan. Prinsipnya sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu. Nah, kemudian salah satu prinsip dasar dalam manajemen kualitas modern itu ya, itu ada 3 perkara ini kita ngomong tentang kualitas itu. Jadi kualitas itu harus sejak awal direncanakan. Mau seperti apa kualitasnya? Mau dengan standar seperti apa? Standar lokal, standar nasional, standar internasional, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan, kemudian dirancang bagaimana untuk memenuhinya. Nah, kalau sudah dirancang, jangan berhenti untuk dirancang saja, tetapi bahwa memang harus dibangun, dilaksanakan, gitu ya. Oke, itu tentang kualitas. Baik. Nah, ada 3 langkah dalam menjalankan manajemen kualitas. Nah, 3, 1 quality planning, kedua perform quality assurance, dan yang ketiga adalah perform quality control. 3 hal. Mulai dari perencanaan, kemudian penjaminan mutu ketika sedang proses berjalan, dan juga ini kualitasnya dikontrol sepanjang proses pengerjaannya. Nah, ini agak lebih detail. Jadi ketika ngomong quality planning, perencanaan kualitas, itu berarti ada identifikasi atau pemilihan standar kualitas yang sesuai dengan proyek yang dijalankan, dan termasuk bagaimana mengaplikasikannya. Quality planning direncanakan. Ini misalnya Anda mau bikin pabrik helm, misalnya gitu ya. Helm itu, helm di Indonesia itu yang beredar kan setidaknya memenuhi standar nasional, standar SNI, gitu ya. Nah, SNI-nya seperti apa? Kemudian ini di apa namanya, dalam proses pengerjaan atau pembuatan helmnya dilaksanakan seluruh aturannya, gitu. Quality assurance-nya dijalankan. Nah, jangan lupa nanti juga dilakukan quality control. Jadi kalaupun misalnya penjaminan kualitas ini kan kita mau menjamin sesuatu bla 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 bla. Tapi jangan sampai hanya janji saja. Nah, apa namanya, pelaksanaan dari janji itu di sini quality control yang melakukan pengendalian kualitas. Produk hasilnya harus sesuai dengan standar. Kalau ini proses pembuatannya, proses pengembangannya, di sini hasil akhirnya. Ya, jadi menjadi satu kesatuan ya antara quality planning, perform quality assurance, dan perform quality control, ini menjadi satu kesatuan rangkaian. Ya, ini semuanya harus dijalankan kalau pengen kualitas atau produk kita bagus. Oke, kita next. Nah, juga ini bahwa kita ngomong tentang manajemen kualitas, itu berarti bahwa kita harus sadar, Anda dalam hal ini sebagai manajer proyek harus menyadari ada setidaknya 4 hal ya, bahwa kepuasan pelanggan itu menjadi faktor penting, jangan ditinggalkan, jangan sampai customer kita, pelanggan kita ini tidak puas terhadap
produk ataupun layanan kita. Kemudian ada mekanisme pencegahan atas pemeriksaan. Maksudnya apa? Ini ada tindakan-tindakan tertentu mencegah agar tidak terjadi problem di belakang. Nah, sehingga ini dalam hal perencanaannya, jadi semuanya harus dikontrol itu di sini. Jadi sebelum produk itu jadi, semuanya dilaksanakan, semuanya dikendalikan. Juga yang ketiga adalah tanggung jawab dari manajemen. Jadi bahwa kita ngomong manajemen kualitas itu tidak terlepas dari ini, bahwa pihak manajemen, pihak pimpinan proyek, pihak sponsor dan sebagainya ini semuanya punya tanggung jawab dan mereka harus menyadari dan harus ikut berperan. Oke, next yang keempat, ini ada konsep CSI, Continuous Service Improvement, perbaikan terus-menerus, perbaikan berkelanjutan. Jadi apapun yang kita lakukan, baik kita memproduksi produk, memproduksi atau kita punya layanan jasa, atau Anda melaksanakan proyek, ini terus ada continuous service improvement, perbaikan terus-menerus. Kalau dirasa nilainya sudah bagus, jangan berhenti, tingkatkan. Taruhlah misalnya ada nih penilaian scoring atau indeks gitu, sudah tercapai indeks tertentu, maka usahakan untuk naik pada indeks yang lebih baik lagi. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ini quality planning, itu yang sering dilakukan. Kemudian, nah tentu ketika kita ngomong quality, bicara tentu nggak gratis loh. Ada biaya yang perlu disiapkan. Nah, baik ya ada dua hal di sini. Biaya kesesuaian dan biaya ketidaksesuaian. Apa maksudnya? Biaya kesesuaian itu maksudnya adalah bahwa kita memang menyiapkan produk yang kita miliki itu menjadi produk yang memenuhi persyaratan dan siap untuk digunakan. Jadi asumsinya ini tidak ada error proses. Biaya kesesuaian. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi error proses, maka seluruh step-step yang harus dilakukan itu dilakukan sebaik-baiknya. Oke, itu biaya kesesuaian. Nah, yang kedua biaya ketidaksesuaian. Apa maksudnya? Kita tetap harus bertanggung jawab atas misalnya produk yang sudah kita bangun itu ternyata misalnya tidak memenuhi standar kualitas yang kita tetapkan. Misalnya anggap aja itu gagal produksi misalnya, produk gagal. Nah, ini termasuk biaya ketidaksesuaian. Apa yang terjadi? Misalnya Anda membuat aplikasi. Maunya udah bagus semua, tapi ternyata setelah dikirimkan, setelah Anda install pada komputernya pengguna, ternyata ada error macam-macam. Nah, error itulah yang termasuk di sini. Mau tidak mau itu harus diperbaiki. Nah, perbaikan itu kan tidak gratis. Nah, tentu ada biayanya. Nah, karena gitu. Oke, next. Dari hal biaya ini ada 5 kategori, ya. Biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, kegagalan eksternal, dan biaya pengukuran dan uji peralatan. Biaya pencegahan maksudnya adalah seperti di slide yang tadi, bahwa kita ngomong biaya kesesuaian. Kita ngomong biaya kesesuaian. Berarti di sini kita mencegah agar tidak terjadi produk yang gagal, mencegah agar tidak terjadi error, itu biaya mencegah. Kemudian yang kedua biaya penilaian, itu artinya prosesnya sudah selesai, produk sudah jadi, sudah diinstal, sudah dikirim misalnya gitu. Nah, kita masih perlu melakukan penilaian, ngecek terus, dikontrol ada masalah apa enggak. Nah, ini tentu juga menimbulkan biaya. Kemudian yang ketiga biaya kegagalan internal. Jadi maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki cacat yang teridentifikasi. Jadi gini, kita punya produk, wah ini kita udah tahu nih bahwa produk yang kita hasilkan ini ada sesuatu yang nanti akan mengakibatkan masalah. Nah, ini termasuk biaya kegagalan internal, udah disadari sejak awal. Sedangkan yang berikutnya adalah biaya kegagalan yang eksternal. Ini biaya yang berhubungan dengan kesalahan yang tidak terdeteksi. Jadi errornya munculnya di belakangan gitu. Jadi kita mungkin kadang-kadang mendengar ya ada produk tertentu yang kendaraan misalnya itu oleh pabriknya direkall. Recall itu artinya dipanggil, para pembelinya dipanggil untuk melakukan misalnya ada komponen tertentu yang di ketahuan error di belakang, kemudian pembelinya dipanggil untuk diganti.
spare partnya, misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah biaya pengukuran dan uji peralatan. Nah, ini tentu untuk melakukan ini tadi ya, pada penilaian, ngecek kegagalan internal eksternal itu butuh alat ukur, butuh uji peralatan, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian saya langsung begini, testing. Sebagaimana kita melakukan pengendalian sesuatu dengan produk itu dengan pengujian, dengan testing. Dalam hal teknologi informasi ini kita ngomong bahwa testing itu adalah tahap-tahap yang harus dilakukan the end of IT product development, pada saat atau setelah produk itu selesai dibangun. Kita lakukan testing. Gitu ya. Atau mungkin ini testing harus dilakukan almost every phase of IT product. Jadi setiap, kalau yang ini tadi adalah the end of IT product development, sini adalah almost every phase. Jadi setiap langkah itu dilakukan testing, analisis, hasil analisisnya diuji, desain, hasil desainnya diuji, dan sebagainya. Terus semua langkah dilaksanakan. Nah, ini berbagai skenario yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya ini kalau kita ngomong rekayasa perangkat lunak ya, software development life cycle, itu kan kita kan punya gambar ini tentu berbagai variasi ya. Berbagai variasi, tapi di dalamnya ada ini. Ada unit test, di sini ada testing, ada acceptance test. Nah, ini ada pengujian-pengujian. Jadi kalau Anda sekali lagi mulai software engineering itu mulai dari inisiasi project, kemudian nanti ada analisis desain macam-macam di sini. Setelah development di sini ada pengujian macam-macam. Nah, oke, itu dalam hal SDLC. Ya, nah di dalam SDLC ataupun di dalam dunia IT kita mengenal beberapa macam pengujiannya. Ada unit testing, ada integration testing, system testing, ada UAT, user acceptance test, ada penetration test, pen test. Unit test itu dilakukan untuk menguji sebuah komponen atau sebuah aplikasi, itu diuji sesuai atau belum. Kalau integrasi ini berarti ada integrasi, misalnya ada apa namanya, Anda menjual software sekaligus jual hardware-nya, misalnya gitu. Maka berarti Anda harus melakukan uji coba kesesuaian antara software dan hardware yang Anda uji. Atau misalnya Anda menjual dua buah software, yang dua buah software itu saling terkait, saling terintegrasi, maka di sini perlu integration testing. Apakah antara software satu dengan dua ini komunikasi datanya lancar atau tidak? Misalnya gitu, integration testing. Atau misalnya kita punya software, kemudian software ini terkait dengan perbankan misalnya, servernya perbankan itu connect dengan server yang punya kita. Nah, dalam hal ini nanti apakah proses yang terjadi di perbankan dengan proses yang terjadi di internal kita ini nanti mulus apa tidak, ada problem enggak. Nah, ini bagian dari integration testing. Wah, kalau sistem testing ini menyeluruh ya, menyeluruh testingnya. OAT itu berdasarkan user tertentu, user dengan kelompok tertentu. Jadi misalnya Anda membangun sistem informasi akademik misalnya, maka OAT bisa dilaksanakan menggunakan beberapa kelompok user. Kelompok pertama mahasiswa, ya, kelompok kedua dosen, kelompok ketiga misalnya tata usaha, kelompok keempat misalnya biru akademik. Nah, misalnya aja seperti itu. Masing-masing punya pola testing sendiri. Ya, berikutnya pentest. Penetration test ini digunakan untuk evaluasi security ataupun infrastruktur IT. Ini untuk deteksi biasanya ini vulnerability, lubang-lubang keamanan itu jangan sampai muncul. Nah, ini dicari dengan penetration test. Oke. Nah, oke, kita lewat aja. Nah, ini contoh standar kualitas ya. Kalau kita ngomong tadi kan di awal sekali, tadi kan misalnya, nah di sini ada quality planning. Quality planning, perencanaan kualitas itu kita mau pakai apa standar kualitasnya. Nah, ini tadi contohnya. Nah, misalnya di sini. Untuk contoh standar kualitas, kalau kita ngomong software testing, itu kita bisa menggunakan ISO 9126. Ini tentang kualitas perangkat lunak. Atau kalau kita mau melakukan standarisasi pada manajemen layanan IT,
kita bisa menggunakan memilih ISO 20.000. Kalau kita pengen melakukan penjaminan terhadap information security, kita bisa memilih ISO 27001, misalnya begitu. Tergantung kasusnya seperti apa. Nah, ini ada kita tengok lebih detail gitu ya. Salah satunya yang tadi ada 9126 itu tentang software testing ya. Nah, ini kita lihat software. Jadi ISO 9126 itu adalah standar internasional yang diterbitkan oleh lembaga yang namanya ISO untuk apa? Untuk evaluasi kualitas perangkat lunak. Ya, 9126 itu pengembangan dari ini. Aslinya adalah ISO 9000. ISO 9000, kemudian ada varian-varian ininya, angka di belakangnya ini. Nah, salah satunya untuk khusus kualitas perangkat lunak, 9000 ini dikembangkan menjadi 9126. Oke, kemudian standar ini dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing menjelaskan model kualitas, metrik eksternal, metrik internal. Kemudian dari sisi, nah kita lihat lebih detail lagi. Ada 6 karakteristik kualitas untuk ISO 9126. Ada di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsional, reliability, artinya kita bisa handal, gitu ya. Usability, mau betul-betul dapat digunakan. Efisien dalam digunakan, jadi malah jangan sampai justru menimbulkan kesulitan gitu. Maintainability, gampang dirawat, jangan sampai membuat produk itu merawatnya susah. Portability itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungannya seperti apa bisa jalan. Jadi misalnya kita bikin software sekarang ya kita di pasar itu ada operating system, ada Android, ada Windows, ada Linux misalnya. Nah bisakah kita membangun sistem yang jalan di tiga-tiganya? Jalan di Android, jalan di Windows, jalan di Linux misalnya. Ini termasuk portability. Atau data kita mungkin bisa data yang kita siapkan itu bisa dibaca oleh berbagai macam platform. Nah, ini bagian dari portability. Nah, 6 hal ini Anda bisa gunakan untuk melakukan penelitian, pengujian terhadap software, misalnya dibikin skripsi misalnya gitu, itu memungkinkan. Oke, nah tadi sudah semuanya. Jadi macam-macam pengujian sebenarnya kita bisa menguji perangkat lunak, bisa menguji network, atau bahkan audit ya, auditing. Ada mata kuliah audit IT ya. Yang kita audit apa saja macam-macam, bisa datanya, bisa sistemnya, bisa prosesnya, bisa pengelolaannya dan sebagainya. Oke, saya kira itu ya untuk materi kita tentang kualitas, manajemen kualitas. Silakan dipelajari lebih lanjut dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Anda, bahkan bisa digunakan untuk bahan dalam penelitian ataupun tugas akhir Anda nantinya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.